Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Lahnu fi Tilawatil Qur'anil Karim, dan kita masih membahas pembahasan tentang adamud dirayati bi'ilmi rasmi, bi'ilmi rasmil mushaf. Artinya tidak mempunyai pengetahuan, pemahaman tentang ilmu rasmul mushaf. Jadi kalau misalnya kita ingin terbebas dari lahan, kita juga pahami ya minimal ya sedikit-sedikit gitu ya. Nggak perlu mendalam, yang penting sedikit-sedikit kita paham bahwasanya ini adalah huruf tambahan, ini adalah huruf zaidah, huruf-huruf yang dibuang dan segala macamnya seperti itu. Kemudian di sini beliau melanjutkan ka alifis sabitati fil rasmi wal mahfi fi lafdhain. Ya, seperti alif yang dia itu dibaca ataupun ada sabitah fil rasm dalam penulisan, wal mahdhufa fil waqfi wal wasli. Tapi ketika waqaf ataupun ketika wasal mahdhufa, enggak dibaca, dihapus. Wadzalika fil lafdhain, itu ada di dua kata. Pertama adalah fi lafzi samud. Kata samud, wadzalika fi arba'ati mawadhi'. Itu ada di 4 tempat. Yang pertama samud ada di 4 tempat. Yang pertama ada di surah Hud ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna samuda kafaru rabbahum ala bu'dan li samud." Kemudian di surah Al-Furqan ayat 38, wa 'adan wa samuda wa ashabar rasi wa qurunan baina dzalika katsira. Kemudian di tempat yang ketiga Al-Ankabut ayat 38, wa 'adan wa samuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Kemudian di surah An-Najm, wa samuda fama abqa. Di sini kenapa? Fal alifu sabata fiha rasman. Jadi di sini alifnya itu dia ada dari segi rasmnya, penulisannya. Kenapa ada? Lihtimali qiraati man yunawwinuha waslan. Nah, untuk apa? Untuk mencakup ya qiraat ya bacaan yang membacanya dengan tanwin ketika wasal. Siapa contohnya? Imam Syu'bah. Imam Syu'bah di kata Samuda di surah Hud, kemudian Furqan, Ankabut, itu bacanya pakai tanwin. Ala inna samudan kafaru rabbahum. Syu'bah. وعادا وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وعادا وثمودا وقد تبين لكم من مساكنهم. Nah, itu. Jadi yang Syu'bah diantaranya yang membaca pakai tanwin. Makanya di sini kenapa dia ada alifnya untuk menyesuaikan dengan kiroat yang membaca pakai tanwin ketika wasol. Fa'idha waqafa 'alaiha. Nah, ketika waqafa bi ibdali tanwini alifan. Maka ya, orang-orang yang membaca ataupun para imam qiraat yang membaca dengan tanwin gitu ya. Maka ketika waqaf dia waqafnya berhenti dengan alif. Ya, ala inna samuda. Syu'bah wa 'ada wa samuda. Ya, wa 'ada wa samuda. Karena dia menjadi mad iwad gitu ya. Dia menjadi mad iwad untuk yang membaca dengan tanwin. Amma ghairul munawwinin lahumul hadzf waqfan. Nah, adapun yang membaca ya dengan tanpa tanwin gitu, itu apa? Lahumul hadzf waqfan. Dia dibaca dengan hadzf, artinya apa? Dibaca sukun, enggak dibaca pakai alif. Ala inna samud. Ya. Wa 'adan wa samud. Jadi dalnya sukun, enggak menjadi alif karena dia bukan tanwin. Untuk qiraat yang membaca tanpa tanwin. Taba'an li hadzfiha waslan. Karena mengikuti ketika wasal, yaitu dihilangkan kan. Wa minhum Hafs an Asim. Nah, di antaranya bacaan kita, riwayat kita, yaitu riwayat Imam Hafiz.
Falyantabih ikhwanil qurra lidzalik. Maka hati-hati wahai saudaraku pembaca Al-Qur'an, hatta la yakhlitu bainal qiraat, supaya tidak bercampur antara qiraat, antara qiraat Hafs atau antara riwayat Hafs dengan Syu'bah misalnya gitu ya. Fal khaltu ghairu jaiz, karena mencampur adukan qiraat itu hukumnya enggak boleh. Wa huwa min qabihil lahan, dan itu juga bagian daripada lahan yang buruk. Bal yahrumu al khalt, bahkan apa? Yahrumu gitu. Diharamkan kalau misalnya kita mencampur adukan qiraat. Li'annahu kadzibun fir riwayah, karena apa? Karena itu membohongi riwayat. Kemudian wasani yang kedua lafaz apa? Di tempat yang kedua, bukan yang pertama. Karena kalau misalnya di yang pertama, qawarironya dia sifat mustatil, artinya alifnya dibaca ketika waqaf. Adapun ketika wasal dia nggak dibaca. Tapi kalau misalnya qawariro yang kedua, fi maudhi'is tsani min suratil insan ya, yaitu apa? Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira, maka alifnya itu mahzufatun waqfan wa waslan. Alifnya itu dia nggak dibaca baik ketika waqaf maupun ketika wasal. Ya kalau misalnya kita waqaf ya qawariro min ya qawarir ya. Gitu. Jadi kalau waqaf qawarir, kalau misalnya wasal ya berarti qawarir min fiddah gitu. Kemudian wa ka alif zaidah fil rasmi. Nah, seperti apa? Alif tambahan ya. Alif tambahan pada rasmnya. Itu apa contohnya? La azbahannahu. Nah, kemudian li syai'in ya. Fala tathbutu hadhil alif fil lafzi. Maka apa? Alifnya itu dia tidak ada dalam pengucapan. Enggak dibaca aula azbahan, enggak gitu ya. Ataupun li syai'in enggak bisa gitu seperti itu. Tapi aula azbahannahu aula ya'tiyanni bisultanin mubin. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Nah, di sini menarik gitu ya. Dikata la azbahannahu, di sini kenapa dia itu ditambah alifnya? Kalau misalnya kita lihat di mushaf, ayat ini ataupun potongan ayat ini itu membahas bercerita tentang Nabi Sulaiman dengan hudhud gitu ya. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Kemudian la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Di sini ketika Nabi Sulaiman mengetahui bahwasanya hudhud itu enggak ada ya, ketika lagi ngumpul gitu. Kemudian mengetahui bahwasanya hudhud itu enggak ada, apa? Beliau mengatakan lau azibannahu. Di situ kalau kita perhatikan enggak ada tambahan alif di situ. Lau azibannahu azaban syadida. Di situ artinya apa? Nabi Sulaiman itu beliau dengan sangat yakin itu beliau akan mengazab ya, menghukum burung hudhud. Artinya kalau misalnya mengazab atau menghukum itu biasa aja. Ya, biasa aja. Dan mungkin untuk Nabi Sulaiman melakukan itu. Karena apa? Hudhudnya dia adalah ghaib, kan enggak ada gitu. Ketika dicari. Kemudian tapi apa? Aula azbahannahu. Nah, di sini kenapa dia itu ada tambahan alif? Seakan-akan dia itu dibaca la azbahannahu. La azbahannahu. Artinya apa? Di sini la-nya itu ada apa? Lam gitu ya, tidak gitu. La azbahannahu. Nah, jadi di sini maksudnya apa? Kalau misalnya ketika tadi apa namanya menghukum ya, menghukum hudhud, Nabi Sulaiman akan sangat mungkin untuk melakukan itu. Tapi ketika aula azbahannahu, di sini ada tambahan alif menunjukkan bahwasanya apa? Nabi Sulaiman itu ragu-ragu. Ya taraddad, artinya apa? Beliau itu ragu-ragu untuk menyembelih hudhud. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman masih ada rasa belas kasihan. Nggak mungkin Nabi Sulaiman akan menyembelih hudhud. Kalau misalnya dia itu nggak ada alifnya, maka dibaca aula azbahannahu. Ya, walaupun dibacanya sama juga gitu. Nah, kalau misalnya Nabi Sulaiman bacanya ataupun di ayat itu bacanya aula azbahannahu, nggak ada alif tambahan di situ, seakan-akan di situ Nabi Sulaiman yakin gitu untuk menyembelih hudhud. Padahal kenyataannya Nabi Sulaiman pun juga ragu-ragu dengan itu. Artinya Nabi Sulaiman pun juga ragu-ragu untuk menyembelih hudhud gitu. Makanya kenapa di sini dia ada tambahan alifnya. Supaya dia juga seakan-akan tadi dibaca la azbahanna.
la azbahan. Kemudian li syai'in juga sama. Di sini juga ada tambahan alif. Di sini kalau beberapa kitab ya dikatakan kenapa dia ditambah alif? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Karena di sini syai'innya itu ada waktu, ada jeda. Dan itu besok gitu. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan, besok. Artinya apa? Ada jeda waktu kan gitu. Maka di sini seakan-akan alifnya itu dia untuk memisahkan gitu ya. Artinya untuk memberikan jeda, untuk memberikan adanya jeda waktu ya. Artinya apa? Dia melakukannya itu besok gitu. Seperti itu. Allahu a'lam. Kemudian fala tasbutu hadhil alif fil lafzi ya. Alifnya itu dia enggak dibaca ketika diucapkan aula azbahannahu li syai'in gitu. Falaisa kullu sabiti falaisa falaisa kullu sabiti khattan sabitu lafzan. Karena tidak semua yang ada secara rasm ya khattan penulisan itu juga diucapkan dalam pengucapan. Wa qad wada'a atau wudi'a 'alaiha sifr mustadir. Dan kenapa kita tahu dia itu zaidah tambahan ya? Karena di situ apa? Diletakkan sifar mustadir, bulat kayak donat, bulat donat. Wa huwa alamatu dhabti tushiru ila anna al-harfa zaidun khattan ya, zaidun khattan mahdhufun lafzan. Jadi kalau misalnya ada tanda sifar mustadir ataupun bulat donat, itu artinya apa? Dia alamat ciri ya, ciri dhabtul mushaf tushiru ila anna harfi yang mengisyaratkan bahwasanya huruf tersebut apa zaidah tambahan dalam segi penulisannya ya ada akan tapi apa dalam pengucapannya dihapus wa sayatil kalamu anha insyaallah taala dan nanti akan datang pembahasan tentang dhabtul mushaf insyaallah taala. Kemudian selanjutnya wa ka alif ba'da wawil jamaah bil fi'li. Kemudian yang kita kenal dengan namanya alif fariqah. Alif fariqah itu dia yang membedakan alif fariqah itu dia yang membedakan apa? Antara wawu jamaah dengan wawu asliyah. Ya. Wawu jamaah ya fiil yang masuk kepada wawu jamaah dan juga wawu asliyah. Kalau misalnya dia itu wawu jamaah artinya fiil kemudian jamaah biasanya dia ada alif fariqahnya. Nah, setelah wawunya itu ada alif. Tapi kalau misalnya dia wawunya wawu asliyah artinya berasal dari fiil tersebut, maka dia bukan ataupun dia enggak ada alif fariqahnya. Apa contohnya? Ya badu, bada, ya badu. Kan dia wawunya wawu asliyah. Gitu. Ya adu juga sama. Tapi kalau misalnya dia wawunya wawu jamaah maka dikasih apa? Alif fariqah. Rakibu berarti mereka kan gitu. Fasyaribu berarti mereka gitu. Tapi kalau ya badu di sini nampak dia fiil yang aslinya ada wawunya gitu. Wazida hadzal alif fi rasm. Alifnya itu ditambahkan dalam rasm. Ma'anahu la athara lahu walaupun dia itu enggak ada pengaruhnya juga. Yufarriqu baina wawil jamaah wal wawil asliyah. Untuk membedakan antara wawu jamaah, wawu untuk jamak dan juga wawu asliyah. Jadi tadi apa dikenal dengan namanya alif fariqah. Alif untuk membedakan. Contohnya apa? Ya bedu tadi kan, ya bedu, ya adu, dia wawunya asliyah, maka enggak ada alif fariqahnya, enggak ada alifnya. Fi ghairil Qur'an, di selain Al-Qur'an. Auzi dari dilalati ala infisal kalimati amma ba'daha faka'annaha kalimatun mustaqillah. Ataupun juga ditambahkan ya untuk menunjukkan bahwasanya infisal kalimah terpisah gitu ya. Katanya terpisah. Amma ba'daha dengan setelahnya. Faka'annaha kalimatun mustaqillah. Maka seakan-akan dia itu kalimat yang terpisah. Yumkinul waqfu 'alaiha, yang mungkin kita wakaf di sana. Gitu. Au lil farqi baina ma ba'dahu dhamir munfasil yaj'alu fihi alif. Ataupun juga untuk membedakan antara yang setelahnya itu dhamir munfasil yaj'alu fihi alif. Maka apa? Maka diletakkan alif di situ. Apa contohnya? Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Di sini dhamirnya dhamir munfasil terpisah. Makanya dia ada alifnya ini kan alif fariqah tadi. Ya. Untuk membedakan bahasanya apa? Dia ghadibu mereka hum yaghfirun. Wa baina ma ba'dahu dhamir muttasil. Ya, dengan yang setelahnya itu dhamir nyambung muttasil. Apa contohnya? Kaluhum. Nah,
Di sini nggak ada alif fariqahnya karena dia nyambung gitu. Makanya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala mengatakan wa wazanuhum wa kaluhum sili gitu. Jadi harus disambung. Kaluhum gitu ya. La taj'al fiha alif. Jangan dikasih alif karena dia apa nyambung. Wali ziyadatihi ilal ukhra, dan juga ada tambahan di situ karena ada ilah yang lain. Busitat fi kutubil lughah wa musannafat rasmul mushaf syarif, yang dijelaskan secara detail di kitab-kitab bahasa Arab dan juga kitab-kitab rasmul mushaf asy-syarif. Nah, jadi alif fariqah tadi ya untuk membedakan antara wawu jamaah dengan wawu aslinya. Kemudian mulai hadratun muhimmatun ya. Ada apa? Poin penting. Qad hudhifatil alif min ba'di wawil jamaah fi ba'dil alfadhil qalilah wa fi mawadhi'il makhsusah. Terkadang gitu, alif fariqah ini dia nggak ada dalam Al-Qur'an. Artinya dia harusnya ada alif fariqahnya ya. Karena dia itu wawunya wawu jamaah bukan wawu asliyah, tapi dalam Al-Qur'an nggak ada. Qad hudhifatil alif fi ba'd ya min ba'dil wawu jamaah fi ba'dil alfadh al-qalilah yang sedikit katanya. Terkadang apa alifnya dihapus ya dihilangkan setelah wawu jamaah di beberapa kata tertentu yang sedikit. Wa fi mawadhi'in makhsusah, di tempat-tempat khusus. Kama fi nahwi waja'u, waba'u, fa'u. Nah, harusnya dia ada alifnya, alif fariqah gitu. Waba'u ada alif fariqah, fa'u ya, ba'u, fa'u ada alif fariqah. Wa la'allaha hudhifat 'ala al-asl wa li'annaha la tuntaq. Nah, ya semoga gitu ya. Semoga dia itu dihapus itu karena apa? Asalnya seperti itu. Wa li'annaha la tuntaq ya, karena dia juga enggak diucapkan. Kemudian di sini ada tambahan ya. Ini apa namanya bagian daripada ijtihad para ulama. Kenapa di sini itu enggak ada ya? Atau kita ambil sampelnya di surah Yusuf. Waja'u abahum an syai'i yabkun misalnya. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Nah, kalau kita lihat di situ ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Suara anak gimana? Jelas nggak? Jelas tak? Jelas. Waduh. Jelas, Ustaz. Oke. Gimana sekarang jelas? Jelas, Ustaz. Tamam. Nah, di sini kita ambil sampel kenapa jauh di sini nggak ada alif fariqah. Ya. Nah, para ulama berijtihad, kenapa di sini nggak ada alif fariqah ataupun alif fariqahnya dihapus? Harusnya setelah wawu ada alif gitu. Karena dia wawu jamaah bukan wawu asli ya. Nah, para ulama mengatakan bahwasanya di sini juga untuk menggambarkan bahwasanya jauhnya mereka itu bohong. Jauhnya mereka itu ada yang kurang, artinya nggak sesuai dengan aslinya. Ya. Waja'u abahum an syai'i yabkun. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib, ya kan? Mereka mendatangi Syuaib, ya, ayahnya dengan darah yang bohong. Jadi seakan-akan di sini para ulama juga menggambarkan bahwasanya kenapa alifnya dihapus? Ya, karena untuk menggambarkan juga kondisi datangnya mereka. Karena mereka datang kepada ayahnya yaitu Nabi Syuaib ya, Nabi Yakub. Nah, itu apa? Mereka juga bohong gitu. Mereka juga ada yang aneh di situ. Datangnya itu dengan apa? Dengan gimmick gitu kalau bahasanya gitu ya. Nah, datangnya itu dengan sesuatu yang bohong. Makanya disebut di sini kenapa alifnya dihapus seperti itu. Itu ijtihad para ulama gitu ya. Kalau kita mau cari banyak di kitab-kitab Rasul gitu ya tentang taujih ataupun rahasia gitu ya. Rahasia di balik kenapa dihapus, dihilangkan, ditambah dan segala macam. Wa ka alif zaidah rasman fi kalimati mi'ah. Nah, kemudian juga seperti alif tambahan ya secara rasam pada kata mi'ah. Fi jami'il Qur'an ya, di semua Al-Qur'an. Kemudian waqtalafa fi tawjih ziyadatil alif hal hiya litafriqah am litaqwiyah. Kemudian di sini para ulama berbeda pendapat katanya tentang alasan kenapa ada tambahan alif di situ. Apakah dia itu litafriqah untuk membedakan mi'ah dengan huruf dengan kata yang lain ataupun litaqwiyah untuk menguatkan. Qila dikatakan bahwasanya kenapa dia mi'ah itu ada alif tambahan
qila qad zidatil alif li farqi bainaha wa baina minhu. Ini pendapat yang paling banyak gitu digunakan. Artinya kenapa ada tambahan alif pada kata mi'ah? Karena untuk membedakan antara mi'ah dengan minhu. Dulu sebelum Al-Qur'an ataupun sebelum ketika Al-Qur'an pertama kali turun gitu ya. Itu nggak ada tanda untuk hamzah, kemudian harokat, ya, kemudian titik untuk ba, ta, dan semuanya nggak ada gitu. Artinya dia cuma bentuk hurufnya aja, tubuh hurufnya aja. Kalau kita tulis mi'ah ya, kemudian tanpa alif dan tanpa lambang hamzah, kemudian tanpa titik untuk tamarbutah, dia akan mirip dengan minhu. Kan gitu ya. Kalau kita tulis mi'ah tanpa alif, kemudian tanpa apapun itu, dia cuma tubuh hurufnya. Kemudian kita tulis minhu juga. Nah, sama dia. Nah, maka untuk membedakan antara mi'ah dengan minhu, akhirnya dia ditambah alif. Ya. Ini juga banyak juga dinukil di beberapa kitab-kitab Rasul. Bahwasanya ditambahkan alif di situ untuk membedakan antara mi'ah dengan minhu. Kemudian min haitsu ishtabahat ya suratuhuma, di mana mirip gitu antara keduanya, antara mi'ah dengan minhu. Wa kanat ziyadatu min hurufil illah. Dia tambahannya itu ya merupakan huruf illah, huruf penyakit ya, alif waw ya, huruf-huruf mad. Li'annaha taktsuru ziyadatuha. Karena apa? Karena banyak tambahannya. Wa kanat alifan ya, wa kanat alifan li'annaha tushbihul hamzah. Kenapa yang dipilih alif ya? Kenapa yang tambah itu alif padahal harusnya tambahnya waw kan, bisa aja waw gitu. Tapi di sini dia tambahnya alif apa? Karena dia tushbihul hamzah. Kenapa ditambahnya alif? Karena dia mirip dengan hamzah. Alif itu mirip dengan hamzah. Wa li'anna al-fathah min jinsil alif. Karena fathah itu apa? Karena fathah itu dia jenis daripada alif. Walam takun ya li'annahu kana yastami'u harfani mithlan. Ya, walam takunil ya, ya, enggak iya. Kenapa enggak ya? Karena apa? Karena nanti akan bertemu dua huruf yang sama. Ya dengan ya, kan gitu. Wala waw, dan juga bukan waw. Kenapa? Istisqalil jam'i bainal ya wal waw. Karena berat kalau misalnya waw sama ya bertemu gitu. Akhirnya kenapa yang dipilih alif? Karena dia yang lebih mirip dengan hamzah yang ini, ya, mi'ah gitu. Allah a'lam. Kemudian berkata Imam Abu Amr Ad-Dani rahimahullah taala, fa amma ziyadatuhumul alifa fi mi'ah fali ahadin amrayn. Tambahan ziyadah alif di situ untuk mi'ah itu ada dua hal. Imma lil farqi baina mi'ah wa baina minhu, ya. Imma untuk membedakan antara mi'ah dengan minhu, ya. Kemudian min haitsu ishtabahat, ya, suratuhuma, di mana itu mirip ya keduanya. Wa imma apa? Wa imma taqwiyatan lil hamzah katanya. Yang kedua, imma untuk menguatkan hamzahnya. Untuk menguatkan hamzahnya. Min haitsu kanat harfan khafiyan ba'idal makhraj. Karena hamzah itu dia huruf apa? Huruf yang khafi katanya, yang samar. Ba'idal makhraj, yang makhrajnya paling jauh kan. Kemudian faqara'uha bil alif ya. Faqawuha bil alif. Kemudian mereka menguatkannya dengan alif. Litahqiqi bidzalika nabratiha. Untuk apa? Untuk mewujudkan nabernya. Ya, jadi tekanannya supaya lebih kuat hamzahnya. Wa khusatil alif ba'da bidzalika ma'aha min haitsu kanat min makhrajiha, ya. Kemudian dikhususkan alif, ya, dengan itu min haitsu kanat min makhrajiha, karena alif dengan hamzah makhrajnya sama. Nah, berarti ini yang menggabungkan antara hamzah dengan alif. Ya, mereka yang menggabungkan makhraj antara hamzah dengan alif. Wa kanatil hamzatu qad tasawwara bi suratiha. Ya, hamzah itu dia telah tergambarkan bentuknya. Bentuknya udah jelas gitu. Wa hadza qaulu indi aujuh, ya, ataupun aujah, ya. Ini adalah pendapat yang paling ya, kata beliau yang paling kuat. Li'annahum qad zadu alif bayanan lil hamzah. Karena mereka menambah alif untuk menjelaskan hamzah. Wa taqwiyatan laha fi kalami la tashtabih suwarihinna, ya. La tashtabihu suwaruhunna bi suwarin ghairihin. Ya, apa untuk menguatkan pada kata la tashtabihu, yang dimana enggak mirip bentuknya surahnya bi suwarin ghairihinna, dengan bentuk yang lainnya. Fazala bidzalika ma'na al-farq wa sabata ma'na at-taqwiyah wal bayan annahu muttaridun fi kulli mawdi'.
Ya, maka apa? Maka hilanglah gitu ya. Tadi untuk membedakan antara minhu dengan mi'ah kata beliau. Wasabata makna taqwiyah, dan yang lebih lebih digunakan itu yang tadi makna taqwiyah untuk menguatkan dan juga menjelaskan. Li'annahu muqtaridun fi kulli maudhi', karena dia berulang-ulang ya di setiap tempatnya. Kemudian wa yaksurul lahnu bi isbatil ya az-zaida fi rasmi fi nahwi. Kemudian apa juga? Banyak juga kesalahan karena kita membaca iya tambahan pada rasmnya. Apa? Bi ayyikumul maftun. Ada beberapa orang yang membaca karena di sini ya-nya dua gitu ya. Jadi dia mengira bahwasanya ya-nya bertasydid. Bi ayyi, ya bi ayyikumul maftun misalnya. Karena dia nggak paham rasm. Tapi kalau misalnya dia paham rasm, di situ apa? Di situ dia ya-nya tambahan. Bi ayyikumul maftun. Fayadhunnul ba'du annal ya al-awwal hiyal musyaddadah. Beberapa orang mengira bahwasanya ya pertama itu apa? Ya pertamanya itu bertasydid bi ayyi. Nah, makanya dia apa? Wasaniya sakinah. Kemudian yang kedua sukun. Fa yumkinuha minal mad. Maka dia membacanya dengan matamkin, ya kan? Kayak apa? Hawariyin, huyitum misalnya. Nah, jadi karena dia mirip dengan itu, akhirnya dibacanya dua harokat. Bi ayyikumul maftun misalnya. Ya. Harusnya enggak seperti itu, harusnya dibacanya bertasydid. Bi ayyikumul maftun. Bukan seperti huyitum ataupun hawariyin, bukan. Karena dia di sana ianya tambahan zaidah. Walaisal amru kadzalik. Ya. Dhanan minhu anna biha mad tamkin. Karena mereka mengira bahwasanya di situ ada mad tamkin. Iltibasan bi kalimati huyitum. Ya, karena mirip-mirip dengan apa? Dengan kata huyitum. Walaisal amru kadzalik. Enggak seperti itu. Balilia al-awwal balilia al-ula fi bi ayyikum zaidah. Akan tapi ya pertama di kata bi ayyikum itu zaidah tambahan. Amma fi huyyitum asliyata. Adapun di kata huyyitum ya-nya asli gitu, bukan tambahan. Makanya dia ditamkinkan. Tapi kalau bi ayyikum dia nggak dibaca pakai tamkin. Ya, nggak dibaca pakai mat tamkin. Kemudian fanasma'u man yuthbitul ya wa malaihim. Wa malaihim gitu. Kemudian ulaika dibaca ulaik. Karena nggak paham apa? Nggak paham rasul. Ulul albab. Wa hadzal isbat lahnun jaliyun muharramun bil ijma'. Dan kalau misalnya kita membaca seperti itu merupakan lahan yang jali, yang muharram, yang haram bil ijma' dengan kesepakatan para ulama. Jadi kalau misalnya kita menambah-nambahkan huruf, maka dia masuknya kepada lahan jali, walaupun tidak merubah makna. Nah, fattaqullaha fil Qur'ani ya ummatal Qur'an. Maka ya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam Al-Qur'an, ya ummatal Qur'an, wahai umat Al-Qur'an. Wa anfaqu a'marakum ya, fi sabilihi, dan infakkanlah umur kalian di jalannya. Artinya manfaatkan setiap umur kita untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Waqra'uhu kama nazal, dan bacalah Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an turun. Warattiluhu, dan tartilkanlah kama rutil, sebagaimana diperintahkan untuk mentartilkannya. Wala tatahawanu fi lafwihi. Jangan apa? Jangan bermudah-mudahan, jangan menyepelekan gitu. Pada apa? Pada lafalnya. Au fi rasmihi, ataupun pada rasamnya. Wa'lamu annakum ala itqanikum tu'jarun. Ini kaidah gitu ya. Ketahuilah bahwasanya ya atas kemungkinan kalian gitu ya, kemahiran kalian tu'jarun, kalian akan mendapatkan pahala. Ya kan? Al-mahiru bil Qur'an ma'a safratil kiramil bararah. Jadi kalau misalnya kita mungkin dalam pengucapan Al-Quran, ya, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, maka kita mendapatkan pahala untuk itu. Gitu. Kita mendapatkan pahala karena itu. Kama annahu ala ihmalikum ta'samun. Sebaliknya, ketika kalian ya, ihmal, lalai, gak peduli, ya, bodoh amat dengan bacaan Al-Quran kalian, ya, ta'samun, maka kalian berdosa juga. Jadi kalau misalnya kita mahir, kita dapat pahala. Kalau misalnya kita sengaja, gitu ya, kita sengaja untuk melalaikan bacaan Al-Quran,
sengaja nggak pengen belajar, maka tak sama, kalian berdosa. Wala majala lishabi fi rasmi wa ta'rid zawahirihi fi hadzal kitab. Nggak perlu diperbahas apa? Nggak perlu dibahas panjang gitu ya untuk pembahasan ini fi hadzal kitab, lakin a'taituka isyarat sari'ah ya. Akan tapi aku menjelaskan ya, memberikan kepadamu penjelasan yang singkat, yang cepat. Jadi beliau nggak bahas secara detail banget, nggak. Tapi beliau apa? Beliau itu nah apa? Tapi beliau hanya menjelaskan secara singkat aja gitu. Isyarat sari'ah. Al-dilalati ala hadhil ulum, untuk apa? Untuk menjelaskan atau menunjukkan ilmu ini. Wa sibr aghwariha, dan juga apa? Ya, apa namanya? Hal-hal kecilnya gitu. Liyakuna ladaika dirayah tu'amminu riwayatuka min dukhulil khalal wal lahnilah. Apa, supaya kamu punya diroyah, punya kemampuan, punya teori yang bisa menjagamu, ya, menjaga riwayat Al-Qur'anmu, bacaan Al-Qur'anmu dari kemasukan khalal, ya, kerusakan dan juga lahan. Fala tasbutu fil lafzi kullama sabata fil khatti. Jadi kan, ya, enggak semua yang ada dalam lafaz, ya. Fala tasbutu fil lafzi, ya, tidak tetap, ya, tidak ada pada lafaz kullama sabata fil khatti. Setiap yang ada pada tulisan. Fa inna lidzalika qawaidun wa dhawabitun wa halatun makhsusah. Karena itu apa? Ada kaidah-kaidahnya, ada dhawabitnya, aturan-aturannya dan juga kondisinya. Ya tawajjabu 'alaika mura'atuha, di mana kalian wajib menjaganya. Nah, kemudian kita masuk kepada maktu dan mausul. Maktu dan mausul. Nah, sekarang kesalahan pada maktu dan mausul ya. Itu apa? Qat'u ma wusila rasman. Jadi kita memisahkan gitu ya. Apa yang seharusnya nyambung, yang tulisannya nyambung gitu, yang katanya nyambung. Al-qat'u min khasa'isi rasmil Utsmani. Qata' dan juga mausul dan juga maktu itu merupakan kekhususan yang dimiliki oleh Rasmul Utsmani gitu. Karena dalam kaidah imla nggak ada qata' gitu ya. Nggak ada kata-kata yang dipisah, semua nyambung gitu. Wa huwal aslu fil arabiyyah, dan itu merupakan sebuah asli ya dari bahasa Arab. Lakinnana dzakarna anna ittiba' rasmi wajibul bil ijma'. Akan tapi telah kami jelaskan bahwasanya mengikuti rasmul itu hukumnya wajib dengan kesepakatan para ulama. Wa tahqiqu hadzal wajib yakunu bi dhabtil lafzi ala ma jaa bihi rasul. Ya, dan mewujudkan itu ya kewajiban itu dengan apa? Dengan menyempurnakan lafaz ya, ala ma jaa bihi rasul. Sesuai dengan apa yang datang yang ada pada rasulnya. Min maqtu'in aw mausulin aw ghairihima. Ya, dari maktu yang dipisah, kemudian mausul yang disambung, au ghairihima ataupun yang lain. Fala taqta'u bi sautika ma wusila rasman. Nah, ini. Jangan kalian pisahkan dengan suara kalian apa yang seharusnya dia itu ditulis nyambung. Fil mushaf, dalam mushaf. Apa contohnya? Kaluhum wazanuhum min qawlihi ta'ala wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Jadi dari segi pengucapan suaranya pun juga antara yang maktu dan mausul itu beda. Nah ini mungkin beberapa orang itu mereka nggak paham dan mungkin bodoh amat gitu ya. Karena mungkin gurunya pun juga nggak mengajarkan seperti itu. Ketika bahkan mungkin gurunya pun juga bingung gitu. Ketika dia baca dengan suara nyambung, dengan suara terpisah itu sama aja gitu. Enggak. Beberapa masyayikh di Mesir itu mereka sangat-sangat mementingkan hal seperti ini. Termasuk salah satu guru Al-Fakir yaitu Dr. Kahila. Ketika itu kami ya membaca ya, khatmah kamilah 30 juz
dengan qasamul fasil, kemudian beliau hanya fokus kepada permasalahan seperti itu. Afala, bukan afala, wa'ala, bukan wa'ala, gitu. Itu hal-hal yang mungkin beberapa orang atau beberapa masyayikh, beberapa guru Al-Quran, mereka nggak tahu, gitu, nggak paham. Padahal itu juga salah satu hal yang penting untuk menyempurnakan al-ada, gitu, menyempurnakan pengucapan. Gitu. Nah, di sini beliau mengatakan apa? Apa yang dia ditulis nyambung, maka suaranya pun juga harus nyambung. Apa yang dituliskan terpisah, ya, yang itu terpisah, maka dia juga harus terpisah suaranya. Apa contohnya? Kaluhum wa wazanuhum, ya, yukhsirun. Jangan dibaca wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Jadi jangan dipisah suaranya, tapi nyambung. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Gitu. Jangan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jangan seperti itu. Gitu. Fala taqra'uhuma bimaqta'aini sautiyain. Jadi jangan, ya, kalian membaca kedua itu dengan suara yang terpisah, maqta', ya. Bimaqta'aini sautiyain, dengan dua suara, gitu. Wa hakadza kalu kemudian hum. Jadi jangan dipisah. Antara kalu dengan hum jangan dipisah. Wazanuhum juga sama, jangan dipisah. Jangan kaluhum wazanuhum, jangan gitu. Tapi kaluhum aw wazanuhum, bukan wazanuhum yukhsirun, bukan seperti itu. Bal bimaqta'in wa sauti wahid, ya. Akan tapi dengan suara yang satu. Duna nabrin lidhamirin fatafsiluhu wa huwa lahnun mufsidun lil ma'na. Ya, tanpa apa? Nabr, tanpa menekan, gitu. Lidhamiri, ya, untuk dhamirnya. Jadi jangan ditekan di dhamirnya, jangan kaluhum, gitu. Tapi apa? Kaluhum wazanuhum, bukan wazanuhum, gitu. Jadi jangan dikasih nabar, jangan ditekan. Fatafsiluhu, maka kamu akan memisahkannya. Ya. Wa huwa lahnun mufsidun lil makna, dan itu apa? Lahan yang merusak makna, kata beliau. Kemudian famali. Nah, famali haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Jangan dipisah. Jangan fama liha ula, jangan seperti itu. Tapi nyambung. Fama liha ula il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in. Jangan dibaca fama lilladzina kafaru. Fama lilladzina, gitu. Jangan seperti itu. Tapi dia nyambung. Fala tafsil, ya, fama anil lam. Jangan memisah antara fama dengan lamnya, fama dengan li-nya. Sautan, secara suara. Li'annaha mausulatun rasman. Karena dia nyambung secara rasamnya. Famali, gitu. Bukan fama lilladzina, fama lilladzina. Tapi fama lilladzina kafaru, fama lilladzina, nyambung suaranya. Fafasluhuma yu'addi ila waslil lam bima ba'daha. Ketika kita memisahkannya itu apa? Menyebabkan, ya, nyambungnya lam dengan setelahnya, itu apa? Lilladzina. Fama lilladzina, nyambung. Seperti itu jadi takutnya. Wahiyya maqtu'atun bittifaq. Maka dia terpisah. Li kemudian alladzina dipisah. Tapi kalau misalnya kita baca fama lilladzina tapi fama lilladzina kafaru, fama lilladzina kafaru. Paham tuh? Bisa dipahami? Insyaallah, Pak Ustaz. Insyaallah. Oke. Kemudian apa? Wa alfaya. Nah, ini juga sama. Jangan dipisah. Ya, alf kemudian ya, wa alfa ya sayyidah. Jangan gitu. Tapi gimana bacanya? Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidah ladal bab. Jangan wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidah ladal bab. Jadi jangan ditekan dianya, tapi dia dibaca biasa. Wa alfa ya, jangan wa alfa ya sayyidah ladal bab.
Yang seperti itu. Fakatsirun minal qurra'i yafsilu alif an ya. Banyak dari orang yang membaca Al-Qur'an itu dia memisahkan antara alif dengan ya-nya. Wa alfa ya, wa alfa ya gitu. Tapi wa alfa ya, wa alfa ya, wa alfa ya. Fi shaut dari segi suaranya tadi. Dhannina annaha ya nida. Mereka mengira bahwasanya ya-nya di sini ya nida. Padahal ya-nya apa? Ya-nya itu ya musanna gitu. Wa alfa ya, wa alfa ya. Bukan wa alfa kemudian ya gitu. Ya sayyidaha bukan. Tapi wa alfa ya sayyidaha. Ghairu mudrikina lil makna. Dia nggak paham maknanya. Wasawab nutkul kalimah bimaqta'in sautai wahid. Maka yang benar itu apa? Mengucapkan kata tersebut dengan ya, suara yang satu, dengan satu suara. Daf'atan wahidah ataupun daf'atun wahid. Satu apa? Satu gerak, satu apa? Satu suara gitu ya. Al-fai kan? Karena bah dia fiilnya itu al-faya, fi'il madhi mazidul rubai. Min babi af'ala. Al-faya gitu. Bukan alfa kemudian ya. Tapi nyambung al-faya, al-faya, al-faya gitu. Min madatil lafau wa huwa ghaib. Ghaib artinya enggak ada gitu. Muzakkar, musanna. Dia muzakkar dan juga musanna al-faya bentuk musanna. Wal alif dhamir ghaib muzakkar litasniyah, kan? Alifnya wa alfaya itu ya-nya itu situ alifnya apa? Litasniyah gitu. Menunjukkan bahwasanya dia musanna dua, yaitu Nabi Yusuf dengan apa namanya? Imratul Aziz gitu ya. Fayaqtallu lafzul wal ma'na bi hadzal fasl asy-syani'. Maka apa? Itu akan merusak lafaz dan juga maknanya. Kalau misalnya kita memisahkan ya asy-syani' dengan bacaan yang salah sedikit. Fal makna wa tasabaqa ilal bab ya. Ya kan wastabaqal bab ya. Apa namanya? Dulu-duluan gitu ya. Ya. Berlomba-lomba untuk menuju pintu kan gitu ya. Wa tasabaqa ilal bab Yusuf liyanju binafsihi ya. Yusuf untuk apa? Menyelamatkan dirinya sendiri. Fam kasat ya qamisuhu litamna'ahu minal khuruj. Maka Imratul Aziznya apa? Memegang gamisnya Nabi Yusuf supaya Nabi Yusuf itu enggak keluar kan. Litamna'ahu minal khuruj. Fa syaqqathu min khalfihi. Maka sobeklah ya, dari belakang. Wa wajada zawjuha indal bab. Kemudian mereka berdua mendapatkan suaminya Imratul Aziz itu apa? Di pintu ya, gitu. Jadi bukan wa alfa kemudian ya, tapi nyambung. Wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Kemudian ya di sini juga wastabaqa ya. Ketika bertemu dengan albab, di sini harus ada naber. Kenapa? Karena di sini dia itu alifnya alif tasniyah. Kalau misalnya kita baca nggak pakai naber, wastabaqal bab. Nanti seakan-akan yang istabaqo itu cuma sendiri. Padahal yang istabaqo itu apa? Yusuf sama Zulaikha gitu kan ya. Ya. Tapi kalau misalnya kita baca wastabaqal bab itu salah. Yang baca gimana? Wastabaqal bab, wastabaqal bab. Ada nabernya di situ. Karena dia alif tasniyah. Gitu. Kalau kita hilangkan dia menjadi alif apa? Dia menjadi satu orang gitu. Istabaqo. Harusnya istabaqal bab, gitu. Istabaqal bab. Sama seperti waqala alhamdulillah, bukan waqala alhamdulillah, tapi waqala ada nabernya di situ. Kemudian kullama gitu ya. Waqad waradat 15 marrah mausulah. Ada 15 tempat di mana dia itu nyambung. Kullama ya, kullama bukan kullama ya. Tapi kullama adha'a lahum masyaw fi kullama ruziqu minha bukan kullama bukan seperti itu tapi nyambung kullama ruziqu minha bukan kullama gitu bukan seperti itu. Fala tafsilha fi shaut, jangan dipisah dari segi suaranya, li'annaha mawsulatun fi rasm, karena dia nyambung dari segi rasmnya. Wal faslu lahn, dan memisahkannya adalah lahan, kesalahan. Jadi kullama bukan kullama
kullama gitu. Yang seperti itu, tapi kullama nyambung suaranya. Wa dhabatul fasl wal wasl bitalaqi wal musyafah, ya kan? Bagaimana cara membedakan antara huruf apa? Antara suara yang bagaimana membedakan antara suara yang nyambung, yang terpisah, itu diketahui dengan cara talaqi dan juga musyafahah dengan guru. Gitu. Nggak bisa kita kira-kira. Nah, kemudian wa husnul istima' likilaihima min famil syaikhika. Kemudian apa? Kemudian kamu benar-benar fokus ya dengerin ya likilaihima dengan dua cara tadi ya. Artinya dua huruf yang apa? Dua kata yang nyambung ataupun terpisah min fami syaikhika dari mulut gurumu. Fa idza ahsantal istima' kalau misalnya kamu benar-benar mendengarkan maka hasan tilawah. Kamu akan memperbaiki bisa membaca dengan baik dan benar. Wal kalimatul mausulatu katsiratun jiddan. Dan kata-kata yang nyambung itu banyak sekali. Tajiduha mufassala fi kutubir rasm. Maka kamu akan menemukannya di pembahasan yang rinci gitu ya di kitab-kitab rasm. Begitu juga di kitab tajwid wa yumkinu muraja'atu kitab al-jadwal mufassal fi ilmi tajwid. Kemudian kamu juga bisa membacanya ya, memurajahnya di kitab aku kata beliau. Di kitabku ya namanya apa? Al-jadwal mufassal fi ilmi tajwid. Jadi ini juga salah satu kitab beliau yang bagus gitu ya, recommended untuk belajar tentang ilmu tajwid. Beliau punya jadwal mufassal fi ilmu tajwid dan juga ilmu qiraat. Ini sudah dibikin jadwal gitu, bikin tabel. Au ghayatut tashil fi syarh at-tuhfa wal jazari was sabil. Ataupun juga di kitab beliau juga ghayatut tashil fi syarh at-tuhfa wal jazari was sabil. Ya, ghayatut tashil syarah tuhfah, jazariyah dan salsabil. Jadi satu buku ada tiga syarah untuk matan. Tuhfah, jazari sama salsabil. Kemudian waslu ma quti'a rasman. Sekarang kebalik. Ya. Dia menyambungkan apa yang seharusnya dipisah secara rasm. Ya. Kawasli inna bima ya. Seperti kita menyambungkan antara inna dengan ma. Fi qouli ta'ala inna ma tu'aduna la'at. Bukan innama tu'adu, bukan innama, tapi innama tu'aduna la'at. Innama tu'aduna la'at. Bukan innama tu, tapi dipisah. Inna sendiri suatu suara, ma satu suara. Gitu. Jadi ada dua suara. Suara inna dan suara ma. Jangan nyambung, jangan innama, tapi innama tu'aduna la'at. Inna ma. Wa ma antum bimu'jizin. Wa dzalika li'adami tamyiz bainal mawadi'il mausulah wal maqtu'ah. Karena dia nggak bisa membedakan antara tempat-tempat yang mausulah, yang nyambung, dengan tempat-tempat yang terpisah. Kemudian menyambungkan la bi'sa ya, wala bi'sa dengan ma. Min qauli ta'ala wala bi'sa ya, wala bi'sa ma ya, wala bi'sa ma. Nah, jangan wala bi'sa ma, tapi wala bi'sa ma syarau bihi, wala bi'sa ma syarau. Bukan wala bi'sa ma syarau, wala bi'sa ma syarau. Di sini ada dua suara, wala bi'sa satu suara, ma dua suara gitu. Iltibasan biqaulihi ya, karena mirip-mirip dengan perkataan sama ashtaro bihi anfusahum ayyakfuru. Kalau di sini bisa nyambung. Ya bisa kemudian banyak nyambung. Bi sama gitu. Bi sama ashtaro gitu. Bukan wala bi sama bisa dua. Fa'alaika an tufarriqa bainal jami'il mawadi'il maqtu'ah wal mawsulah bi dirasatiha awwalan hatta la talhan. Maka hendaknya bagimu ya, bisa membedakan antara tempat-tempat yang ditulis maqtu'ah terpisah dan juga nyambung bidirasatiha awalan dengan mempelajarinya terlebih dahulu hatta la talhan supaya kamu tidak salah. Fatasilu ma quti'a wa taqta'u ma wasal. Maka kamu apa? Menyambungkan apa yang dipisah dan memisahkan apa yang nyambung. Itu nggak boleh. Harusnya kalau yang ditulis nyambung, maka suaranya pun juga nyambung. Dan kalau misalnya dia itu terpisah, maka suaranya pun juga terpisah. Allah. Kemudian ada faidah.
tuqta'u bi'sa an ma idza ittasala biha harfun min hurufil salasah al-waw wal fa wal lam. Gampang gitu. Kita bisa tahu di situ bi'samanya nyambung apa enggak. Caranya kita lihat huruf sebelum bi'sanya. Kalau misalnya ada huruf fa ataupun waw ataupun lam, maka bisa dipastikan dia itu apa? Dia itu dipisahkan gitu. Wala bi'sa pasti dengan namanya bisa gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak ada huruf waw ataupun fa ataupun lam, maka otomatis dia bi samanya nyambung. Kayak misalnya ini apa kan? Bi sama shtarau kan gitu. Di sini bisa sama ma nyambung. Kenapa? Karena nggak ada huruf fa ataupun huruf waw ataupun huruf lam sebelumnya. Gitu. Mulahadzatun muhimmatun. Ada ini juga kaidah gitu ya. Dengan kita mempelajari maktu dan mausul, nanti kita juga akan mengetahui wakofnya. Artinya apa? Kalau misalnya dia itu ditulisnya terpisah, maka kita boleh wakof di potongan katanya. Tadi contohnya apa? Inna kemudian ma gitu ya. Kalau misalnya wakofnya ittirari karena darurat, maka kita boleh berhenti di in misalnya. Kalau misalnya dia terpisah tulisannya. Tapi kalau misalnya dia tulisannya nyambung, nggak boleh kita berhenti di in. Tapi kita harus berhenti di ma-nya, innama gitu. Tapi itu dengan syarat apa? Kalau misalnya waqaf ittirari. Makanya apa? Idza waqafta 'alal maqtu'i mutarran fal waqfu 'alal tsani aula minal awal. Kalau misalnya apa? Kalau misalnya kita waqaf dengan waqaf ittirari ya terpaksa pada kata-kata yang terpisah, maka tetap lebih baik kita berhenti di yang kedua, potongan yang kedua. Fa in lam yas'afuka nutqu bil ityani bitsani faqif 'alal awwal. Kalau misalnya kamu nggak bisa ya, nggak mampu untuk berhenti di yang kedua, maka berhentilah di yang pertama. Tadi kan contohnya apa? Innama ya. Kalau misalnya ketika kita wakaf, lebih baik kita berhenti di ma-nya. Innama berhenti. Ya. Tapi kalau misalnya kita nggak sanggup ataupun yang benar-benar udah habis nafasnya, maka kita berhenti sini boleh. In misalnya gitu. Kemudian amma idza kunta sadaqifu mutarran 'ala al-mausul falaysa laka al-waqfu illa 'ala as-sani ay tantiqu bil lafzi kullihi. Nah, tapi kalau misalnya kamu waqaf ittirari di tempat ataupun di kata yang nyambung, ya, apa contohnya? Tadi kan misalnya labisa ya, labisa gitu. Maka kalau misalnya kita wakaf di kata yang nyambung, wakafnya pun juga harus berhenti di akhir. Nggak boleh dia berhenti di tengah-tengah gitu. Walaupun dia aslinya ada kata yang dipisah juga gitu. Gitu ya. Kayak misalnya tadi kan inna kemudian ma gitu. Ada yang dia itu nyambung inna ma gitu, nyambung. Maka kalau misalnya dia tulisan nyambung, berhentinya pun juga harus di ma, nggak boleh di in. Walaupun ada innama yang dipisah juga. Intinya kalau misalnya dia ditulis terpisah, maka boleh berhenti di potongan katanya. Walaupun lebih utama berhenti di yang kedua. Tapi kalau misalnya dia katanya itu nyambung, maka nggak ada cara lain kecuali berhenti di yang kedua. Artinya apa? Kita baca lafaznya secara sempurna. Ayat tantiqu bil lafzi kulli. Semuanya gitu. Nggak setengah-setengah. Allah. Kemudian ada mutafriqati bainal amsal as-sautiyah. Tidak bisa membedakan antara contoh-contoh as-sautiyah suara gitu ya. Alaika an tata'arrafa 'alal khat. Maka kamu harus mempelajari tentang khat, tentang apa rasm. Lita'rifal fi'l min al-harf. Untuk membedakan antara fi'il dengan huruf. Apa contohnya? Lafzu ala ya. Ya, dalam surah Al-Qasas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fir'auna 'ala fil ardi." Ala itu dia di situ tuh apa? Fi'il apa? Fi'il apa isim? Apa harf gitu maksudnya? Inna fir'auna ala kira-kira alanya dia fi'il apa harf? Fi'il kan? Ya. Ala ya'lu. Ya. Istakbaro gitu ya. Artinya sombong. Ya. Takabur. Tapi ala juga dia artinya bisa apa? Di atas kan gitu ya. Alal maktab gitu. Ala apa? Ala sarir. Di atas tempat tidur gitu. Ala. Jadi ala juga dia bisa menjadi
fiil bisa menjadi huruf. Nah, bagaimana cara kita membedakannya? Dengan rasm. Kalau misalnya ala yang dia artinya fiil, maka dia pakai alif. Ya. Ala gitu. Ala ya'lu. Tapi kalau misalnya ala dalam artian harf, maka dia pakai alif maksurah. Ala. Fal awal fi'lun madhi min al-isti'la allazi huwa takabbur wa tajabbur bis-sultan. Ya. Kalau ala di sini yang soal qasas itu dia fi'il madhi dari kata isti'la. Dari isti'la yaitu apa? Takabbur, sombong. Inna fir'auna ala fil ardi artinya Fir'aun itu sungguh telah sombong ya, telah berlaku sombong di muka bumi. Kemudian wala yujadu ghairuhu fil Qur'an, enggak ada lagi gitu ya. Ala yang artinya fi'il enggak ada lagi dalam Al-Qur'an kecuali di soal qasas tadi. Adapun yang kedua harfun jar. Ala yang kedua di sini ini dia huruf jar, bukan fi'il. Yati bima'na al-isti'la allazi huwa fauqiyah ghaliban. Sama juga dia artinya isti'la, tapi digunakan untuk tempat kan gitu ya. Al-fauqiyah ghaliban, di atas gitu ya, di atas. Wa yati ahyanan bi ma'anin ukhra raji'ha fi kutubil lughah. Tapi terkadang juga dia punya makna yang lain, maka kembalilah kepada kitab bahasa Arab. Wa kullu minal fi'li wal harfi bi shautin wahid wa man ya'riful khat wa yubsirul ma'na yastati'u an yufarriqa bainahuma. Antara ala yang fi'il dengan ala yang artinya huruf itu sama suaranya ya, bisautin wahidin. Ala sama ala juga. Tapi apa? Kita bisa membedakan antara ala yang fi'il dengan yang huruf itu dari segi rasamnya gitu. Wa yubsirul makna, kemudian juga kalau kita paham maknanya, maka kita bisa membedakan antara keduanya. Wa mimma tamasala fihi lafzu wal khaut. Nah, kemudian juga ada yang dia itu mirip dari segi lafaz dan juga penulisannya. Jadi lafaznya sama, penulisannya sama. Tapi maknanya beda. Apa contohnya? Yahya. Nah, Yahya itu dalam Al-Quran bisa jadi artinya nama orang. Ya. Nabi Yahya, ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Yahya di sini nama orang. Gitu ya. Kemudian apa? Wa waradat binafsi rasmi fi'lan mudhari'an. Kemudian juga ada dalam Al-Qur'an dia sama penulisannya tapi dia fi'il. Artinya apa? Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Yahya di sini bukan Yahya ini. Bukan Yahya di sini gitu. Kalau Yahya ini dia nama nabi, kalau Yahya di sini dia fi'il. Artinya menghidupkan kan? La yamutu fiha wa la yahya. Nah, wa fi qawlihi innahu may yati rabbahu mujrima fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Nah, Yahya di sini bukan Yahya nama nabi, tapi Yahya fi'il, artinya menghidupkan atau hidup. Ai wala Yahya hayatan thayyibah karimah. Artinya apa? Dia tidak hidup dengan kehidupan yang baik dan juga mulia. Nah, wa hadzal rasmul Qur'ani. Nah, itu kalau di rasmul Utsmani sama gitu ya. Antara Yahya yang fi'il dengan Yahya yang isim itu sama. Tapi kalau dalam amma fi rasmil imla'i, adapun kalau dalam rasm imla'i, Yahya yang fi'il dengan Yahya yang isim itu beda. Ya. Yahya yang isim dengan fi'il itu beda. Faja'alul isma bi alifin maqsuratin. Kalau Yahya yang dia itu apa? Isim ya. Artinya itu nama orang, maka dia menggunakan alif maksurah. Alif kayak ya bentukannya kayak gini, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia Yahyanya fi'il, maka dia bi alifin qaimatin. Maka dia menjadi apa? Dia ditulis pakai alif qaimah, alif biasa, panjang, Yahya gitu. Li'annal alif akhaffu minal ya, karena di situ alifnya apa? Lebih ringan daripada ya. Faja'alal fi'la bil alif, maka dia menjadikan fi'il itu dengan alif, alif berdiri. Likathrati isti'malihi, karena banyak digunakan. Nah, sebagaimana perkataan syair apa? Wa sammaituhu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Kan? Sammaituhu Yahya ini isim maf'il. Isim. Isim kan? Kalau Yahya ini Ya, ain. fi'il kan? Nah, iya. Karena
Tadi kan dikatakan kalau Yahya yang isim dia pakai alif maksurah, pakai alif kayak ya. Tapi kalau Yahya yang fiil dia pakai alif berdiri, Yahya gitu. Sama itu Yahya li Yahya. Dan aku menamainya Yahya supaya apa? Li Yahya untuk menghidupkan. Ai summiyatil walad Yahya li ya'ish. Jadi maknanya adalah apa? Sama itu ya. Aku menamai anakku Yahya supaya dia hidup. Allahu a'lam. Kita masuk sedikit kepada pembahasan ke-8. Nah, itu apa tadi? Yang ke-7 itu kita tidak paham tentang ilmu rasam. Maka yang ke-8 ini masih nyambung dengan itu ya, dengan rasam, yaitu apa? Dhabtul mushaf. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Al-Qur'an, maka dia ada bagian rasam dan bagian dhabt. Apa itu dhabtul mushaf? Dhabtul mushaf itu adalah tanda-tanda yang ada dalam mushaf. Seperti fathah, dhamma, kasrah, imala, taklil, mad wajib, kemudian alif wasal. Ya. Itu maksudnya kepada pembahasan dhabt bukan rasam. Kalau rasam itu membahas tentang tubuh hurufnya, ya. Tapi kalau misalnya dhabt itu tentang lambangnya ataupun tanda-tandanya. Wa auti'u li kalami an nataiji adami dirayati bid dhabti. Aku memulai perkataanku dengan contoh-contoh tidak paham tentang dhabt. Bita'rifi bi'ilmi dhabt wa dzikra asbabuhu. Dan juga apa namanya? Pengertian tentang ilmu dhabt dan juga sebab-sebabnya. Jadi beliau memulai dengan menjelaskan tentang pengertian terlebih dahulu. Pengertian tentang dhabt. Apa itu secara bahasa? Bulughul ghayah fi hifdzi syai'. Ya. Akhir daripada ya, bulugh ya, sampai kepada akhirnya gitu. Untuk menjaga sesuatu. Wal ihkamu wa izalatul iskal bil ashkal. Dan juga apa? Ihkam. Bijaksana mungkin bisa dikatakan. Wa izalatul iskal bil ashkal. Dan menghilangkan ya, muskilah dengan ashkal, dengan bentuk. Kalau misalnya kita belajar ya, sebenarnya kalau lugatan itu terkadang jauh gitu ya. Jadi lugatan dengan istilah itu beda. Kalau lugatan itu artinya yang digunakan oleh orang-orang Arab, makanya mungkin maknanya agak jauh. Tapi kalau misalnya istilahan artinya yang digunakan oleh ulama tersebut gitu. Qala Muhammad al-Aqib wa dhabtu ma zida min al-iskali wa naqtu fihi khifatul iskali. Bahwasanya dhabt itu apa yang dia menjadi tambahan. Mazida apa yang ditambahkan dari askal, dari bentuk-bentuk. Wan naqtu dan juga titik ya. Fihi khifatul iskal. Dan titik juga itu merupakan apa? Bentuk yang ringan, khifatul iskal. Kemudian adapun secara istilah dhabt itu apa? Alamatun, tanda, ciri-ciri. Makhsusatun yang khusus, talhaqul harfan lidilalati ala harakatin makhsusatin au sukunin au maddin au tanwinin au syaddin au nahwi dzalik. Tanda-tanda yang khusus yang ada pada huruf-huruf untuk menunjukkan apa? Harokat yang khusus ataupun sukunnya, madnya, tanwinnya, tasdidnya dan yang lain. Gitu. Nah, kemudian dhabt juga dia punya istilah lain yaitu apa? An-naqd. Jadi ilmu dhabt juga bisa kita katakan ilmu naqdul mushaf gitu. Wa dhabtu huwa naqdul mustalah alaihi min qibali a'immatil Qur'ani wal Arabiyyah. Jadi dhabt itu adalah naqd ya, titik yang diberikan istilahnya oleh ulama-ulama Quran dan juga bahasa Arab. Wa naqtu ma'khudun min naqtil harfi yanqutuhu naqtan. Jadi naqd juga dia diambil dari apa? Dari titik ya. Naqtul huruf, titik huruf yanqutuhu naqtan. Artinya yang dia gunakan untuk titik gitu ya. Wal ismu nuqtah wal jam'u nuqat ya. Ataupun ya, an-naqat ya. Nuqtah ya jamaknya adalah an-naqat ya. Wa naqatal masahif tanqitan fahuwa naqat. Maka orang yang memberikan tanda-tanda titik ataupun tanda-tanda di mushaf namanya nuqat atau naqat gitu. Nah, kemudian wanak itu kisman. Jadi dhabt ataupun naqat itu dua jenis. Yang pertama ada naqtul i'rab, yang kedua naqtul i'jam. Apa itu naqtul i'rab? Dia gampangnya adalah berhubungan dengan i'rab, harokat berarti dia. Fathah, dhamma, kasrah gitu.
sukun dan segala macamnya. Nah, maka namanya dia apa? Naqtul i'rab. Wa huwa alamatud dallatu ala ma ya'ridu lil harfi min harakatin aw syaddin aw maddin aw sukunin aw tanwinin. Jadi dia apa? Tanda-tanda yang menunjukkan apa yang ditampakkan pada huruf dari harakat, kemudian tasydid, mad, sukun dan juga tanwin. Wa huwa bidzalika yakunu muradifan li ma'na dhabti wasyatr. Maka dia muradif ataupun sinonim dari apa? Dari kata dhabt dan juga syakl. Wa tsanihima atau yang kedua apa? Naqtul i'jam. Kalau naqtul i'jam ini dia titik ataupun tanda ya untuk membedakan antara huruf ba dengan ta, huruf jim dengan ha, dengan kha, dal dengan zal gitu. Namanya naqtul i'jam. Makanya dalam bahasa Arab huruf yang ada titiknya namanya harful mu'jam ya. Harful mu'jam. Kha itu mu'jam, kemudian zal itu mu'jam, zai itu mu'jam. Lawannya mu'jam apa? Muhmalah. Makanya Imam Sulaiman Al-Jamzuri mengatakan muhmalatani tsumma ghainun kha'u gitu. Jadi ain sama ha itu dia muhmalah karena enggak ada titiknya gitu. Adapun yang ada titiknya namanya mu'jamah. Makanya dia dinamakan juga naqtul i'jam. Wa huwa alladhi yadullu ala zawatil harf wa yumayyizu bainaha. Dia yang menunjukkan zat hurufnya dan juga membedakan antara masing-masing huruf tersebut. Antara ba dengan ta, sa, jim, ha dengan kha dan segala macam. Nah, wallahu a'lam. Mungkin kita cukupkan terlebih dahulu supaya nggak terlalu banyak juga. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Wallahu a'lam. Hamil soal? Ustaz, ingin bertanya Ustaz. Ya. Ustaz pada kata nabiyin, ya, di situ kalau kita lagi menjabarkan hukum mat itu, kalau kita wakaf di nabiyin, itu kita sebut mad tamkin atau mad arid uskun Ustaz? Kalau misalnya kita wakaf jadi mad adil sukun. Iya. Tapi ketika wasal dia jadi mad tamkin. Karena kan mad adil sukun artinya kan dia sukunnya sukun arid gitu ya. Karena wakaf gitu. Jadi lebih enaknya kita jelaskan dia mad adil sukun kalau wakaf. Tapi kalau wasal baru dia mad tamkin. Gitu Ustaz. Allahu a'lam. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, tentang saut, Ustaz, apa namanya, kalau tadi ada suara yang dipisahkan gitu ya, antara ada yang dipisah, ada yang disambung. Terus kalau misalnya perbedaan saut gitu ya, suara satu kata gitu ya, satu kalimat gitu ya. Apakah itu juga lahan juga, Ustaz? Misalnya misalnya kalimat satu yang satu hurufnya itu rendah, satu hurufnya lagi. Contohnya seperti apa Ustaz? Contohnya misalnya katakan apa ya? Misalnya mungkin bismillah rendah terus mislahinya terus tinggi gitu, Ustaz. Kalau itu ya mungkin maksudnya kepada al-ada gitu ya. Maksudnya kepada kesalahan dari segi al-ada gitu. Nggak sampai kepada lahan yang jeli gitu. Karena dia masuk kepada al-ada. Pengucapan gitu ya. Kesalahan pada pengucapan. Mungkin nggak sempurna aja gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya membaca Quran dengan makomat itu Ustaz, bukan lahan. Kalau itu masuk Kalau makomat itu kan pasti ada yang pembahasan, tinggi. iya. Iya, itu ikhtilaf ulama juga saya. Ada yang mengatakan hukumnya enggak. Lahan itu kan sebenarnya punya banyak arti saya. Lahan juga bisa dikatakan nada gitu. Maksudnya lahan ini lahan kesalahan gitu ya. Ya, kesalahan Ustaz maksudnya. Ya. Ya kembali Kalau ke apanya ulama saja. Kembali ke pendapat ya masing-masing gitu. Artinya kalau misalnya memang kita mengatakan bahwasanya membaca maqamat itu sebuah kesalahan,
ya itu berarti kita mengikuti pendapat ulama-ulama yang mengatakan haram gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mengikuti yang tengah-tengah ya, yang artinya masih ada keringanan gitu untuk orang-orang yang baca maqamat tapi masih mengikuti kaidah tajwid, kemudian nggak dilebih-lebihkan, nggak dibuat-buat seperti itu, ya itu berarti nggak apa-apa gitu, bukan sebuah lahan. Allahu a'lam. Baik, Ustaz. Syukran. Wahyaki. Syukran, Ustaz. Ya, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, Afwan mau tanya. Jadi untuk apa tadi kata-kata yang bersambung dan tidak gitu Ustadz ya. Misalnya di ayat terakhir surat Al-Baqarah itu kan doa ya. Boleh kita wakufnya misalnya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wala, itu dari sisi lahan bagaimana dan dari sisi ada itu bagaimana Ustadz ya? Kalau misalnya ini kita pakai untuk doa atau bacaan sehari-hari? Dalam bacaan dalam tilawah Ustadz. Dalam tilawah ya? Ya. Kalau misalnya kita wakaf di la, coba sebentar, lihat ininya dulu. Al-Baqarah ya? Iya, di halaman terakhir Ustaz. Halaman terakhir. Kalau misalnya di sini kita lihat ya, wala, ini kan berarti kan kita wakafnya juga masih belum jelas ya. Kita wakafnya di situ masih belum memberikan makna yang sempurna gitu. Wala apa gitu. Maka lebih baik dia jangan berhenti di situ gitu. Karena di situ lamnya itu di situ belum menunjukkan makna yang sempurna gitu. Dia harus dilanjutkan. Wala tuhammilna. Tapi kalau misalnya memang karena daruri ya dari muskilah, nggak ada masalah. Nggak ada salah. Oh, jadi sifatnya karena boleh wakaf karena darurat aja Ustaz ya. Iya, Gitu. betul. Baik. Ya, satu lagi Ustaz boleh? Tadi Ya. saya agak ketinggalan yang biayikum itu kalau dari sisi tajwid hukumnya jadi apa Ustaz ya? Biayikumul maftun. Tadi kan ya-nya itu tambahan ya. Iya. Itu intinya berarti dia bukan matamkin, tapi ya berarti ya bertasydid aja biasa. Gitu. Bukan juga apa idgham mutamatsilan bukan Ustaz ya? Mungkin bisa jadi itu mutamatsilan kalau misalnya dia lihat dari huruf yang bertasydidnya gitu saya. Gitu. Oh iya, sebab ada rekan bertanya tuh saya juga bingung mendefinisikannya ya. Karena tulisannya kan bersambung Ustaz ya. Yeah. Tapi ya ada dua begitu. Jadi dari sisi tulisan sepertinya itu matamkin gitu. Kalau dari segi tulisan mungkin iya, mungkin gitu ya, tapi kan kenyataannya dia bukan matamkin karena iya-nya bukan ya asli ya, tapi ya tambahan. Oh iya, ya baik. Syukur Ustaz. Afan saja. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan pertemuan kita untuk malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.